Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala haula wa la quwwata illa billah. Kalian kelas 4 yang semoga Allah memberikan Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Ya. Assalamualaikum. Jelas nggak suaranya anak-anak? Udah. Jelas, Ustadz. Jelas ya. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku tematik ya. Tema yang kedua, halaman 14 ya. Halaman 14. Sudah dibuka semua anak-anak halaman 14? Seperti yang ada di layar ya. Bukunya seperti ada yang di layar, halaman 14. Ustadz minta Ananda Viral untuk membaca halaman 14. Silakan Ananda Viral dibuka mic-nya ya. Dari mana, Ustadz? Dari pertama, dari energi angin dan energi air. Paragraf yang pertama. Ya, Ustadz. Energi angin dan energi air. Sudah sejak lama angin diketahui menyimpan energi. Pasukan Viking telah memanfaatkan energi angin untuk menjelajahi dunia dengan menggunakan perahu layar yang memanfaatkan energi angin. Christopher Columbus juga berlayar sehingga menemukan benua Amerika menggunakan perahu layar yang memanfaatkan energi angin. Di Belanda, kincir angin digerakkan dengan pompa irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Karena banyak memanfaatkan energi angin, Belanda mendapat julukan negara kincir angin. Ya, cukup Ananda Faira. Terima kasih, barakallahu fikum. Sekarang Ananda Muhammad, silakan baca paragraf berikutnya. Paragraf yang kedua, silakan. Saya Pak Guru. Ya, Ananda Muhammad, silakan baca yang kedua. Paragraf yang kedua dari ya Ananda Muhammad, silakan. Oke. Halaman berapa? Halaman 14. 14 ya? Halaman berapa? Diam. Halaman 14. Ya. Sok dibaca. 14. Paragraf yang kedua ya, di bawahnya gambar itu. Yang di bawahnya halaman 14 kan? Iya, paragraf yang kedua ya, di bawahnya gambar kincir angin sama kincir air ya. Oh. Sok, silakan. Ya, tema yang kedua ya. Oh, belum. Lupa. Bentar, Ustaz. Bentar. Ya, sok seperti yang ada di gambar tuh. Ya, paragraf yang kedua ya, yang ini nih ya. Nih, dari sini. Udah. Sok, silakan. Di bawah. Ya, yang ini nih, yang usah tunjukkan nih, yang di sini nih. Oh iya. Sok, silakan. Air juga merupakan energi. Aliran air yang besar juga dapat menggerakkan kincir. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Pada zaman dahulu, kincir air
kincir air digunakan untuk menggerakkan penggilingan gandum dan mesin tekstil. Penggunaan kincir air ini sejak zaman Romawi. Meskipun memanfaatkan teknologi tradisional mesin itu, kincir air juga dapat berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Pembangkit itu disebut pembangkit listrik tenaga air PLTA. PLTA mengolah air dari sungai diubah menjadi energi listrik. Aliran air akan menggerakkan kincir angin. Kincir air yang untuk memutar generator menghasilkan energi listrik yang dapat disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Selanjutnya, energi itu digunakan untuk mencukupi berbagai keperluan. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ananda Muhammad. Ya, itu tadi sudah beberapa yang kalian dengarkan dari bacaan teman kalian tentang energi angin dan energi air ya. Nah, energi angin, jadi angin itu menyimpan energi anak-anak. Ya, setiap benda yang bergerak itu mempunyai energi, ya, menyimpan energi seperti angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Ya, ingat anak-anak ya, angin itu adalah udara yang bergerak. Udara itu bergerak sehingga disebut dengan angin. Nah, angin ini dimanfaatkan oleh para nelayan ya. Para nelayan yang mereka menggunakan perahu layar untuk apa? Ya, untuk mencari ikan ya, atau sebagai angkutan perahu layar. Itu dimanfaatkan oleh para nelayan. Ya, jadi mereka dengan menggunakan membentangkan layarnya untuk apa? Untuk menangkap angin yang bergerak, sehingga dengan seperti itu ya perahu mereka akan bergerak. Ya. Nah, seperti diceritakan pada paragraf yang pertama, bahwasanya pada zaman dulu itu ya para nelayan ya pelaut itu menggunakan energi angin untuk apa? Untuk mengarungi lautan yang sangat luas. Seperti yang dilakukan oleh perahu pelaut Christopher Columbus yang berlayar sehingga menemukan benua Amerika. Ya, jadi zaman dahulu itu belum ada tuh ya namanya perahu yang menggunakan mesin. Jadi mereka memanfaatkan energi yang ada di alam. Energi yang ada di alam seperti energi angin dan energi air. Ya. Nah, untuk kincir angin, otomatis energi yang digerakkan adalah angin ya, udara yang bergerak. Ya, gambarnya seperti yang ada pada halaman 14 ini nih. Ini adalah gambar kincir angin ya. Ini baling-balingnya ini akan bergerak ketika ada angin ya, angin yang besar akan bergerak sehingga nanti ya di dalamnya ini ada apa? Ada generator ya. Ada generator sehingga generator tersebut akan menghasilkan listrik. Listriknya akan dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, itu dari energi angin bisa menghasilkan energi listrik. Tadi caranya ya. Kincirnya ini diputar oleh tenaga angin. Nah, karena kincirnya berputar, maka di sini di dalamnya ini ada generator. Generatornya pun berputar. Ya, karena generatornya berputar, maka akan muncul akan mengalir aliran listrik. Nah, sama seperti ini, kincir air ya. Turbinnya seperti ini nih. Ini namanya turbin ya. Turbin ini ya bergerak kenapa? Karena ada aliran air yang bergerak. Ya, biasanya ini yang dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga air itu di bawah bendungan itu kan ya. Anak-anak kalau kalian lihat bendungan kan airnya kan dari atas ke bawah itu banyak sekali deras. Nah, di bawahnya itu sudah dipasang kincir air seperti ini. Ya, sehingga airnya jatuh mengenai kincir ya, mengenai kincir ini menggerakkan turbin ini ya. Ya. Oh, terus kincir ini bergerak sehingga turbinnya bergerak. Ya, karena turbinnya bergerak, akhirnya generator pun bergerak ya. Karena generatornya bergerak, maka akan menghasilkan aliran listrik. Sehingga dengan adanya pembangkit listrik tenaga air ini,
kita bisa menikmati berbagai kemudahan. Bayangkan saja anak-anak, ketika kalian mengalami pemadaman listrik, ya, kalian pasti akan mengeluh, aduh, ini lagi belajar kok listriknya mati nih, baterainya sudah low ya, sudah lemah, terus lampunya juga mati, gerah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita saat ini masih banyak tergantung kepada energi listrik. Nah, makanya ya, selain hak kita memakai peralatan-peralatan yang menggunakan energi listrik, kita pun harus mempunyai kewajiban ya menghemat ya, untuk bisa menghemat pemakaian energi listrik. Kenapa kita harus menghemat? Satu, karena energi ini nanti lama-kelamaan kalau dipakai akan habis. Ya, energi kalau dipakai lama-kelamaan akan habis. Begitu pula ya, peralatan-peralatan elektronik itu kalau kita memakainya setiap hari terus-menerus tanpa ada putus-putus, itu bisa mengakibatkan peralatan listrik tadi, peralatan elektronik tadi menjadi rusak. Ya, menjadi rusak. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk menghemat, memakai peralatan listrik seperlunya saja. Contohnya, ya, kalau di malam hari kita membutuhkan lampu, maka ketika kita di siang hari, lampu-lampunya dimatikan. Jangan sampai lampu di siang hari masih dalam keadaan menyala. Ketika menonton televisi, kita pun tidak boleh, ya. Kita menonton televisi terus kitanya tidur, tidak boleh. Atau mungkin karena anggota keluarganya mempunyai hobi atau kesenangan yang berbeda-beda, setiap acara televisinya masing-masing punya televisi sendiri di kamarnya, sehingga satu rumah televisinya ada berapa? Ada 5. Ya, semuanya nyala. Lah, itu memperboros ya, memperboros pemakaian energi listrik. Cukup satu aja, ya. Satu saja di ruang keluarga, enak ya, di ruang keluarga. Jadi kumpul nontonnya ya. Misalkan nonton ceramah, nonton murotal ya, nonton acara-acara yang bermanfaat, sehingga apa? Sehingga pemakaian energi listriknya menjadi hemat. Berbeda ketika masing-masing dari anggota keluarga itu mempunyai televisi sendiri-sendiri, pasti akan lebih mahal untuk bayar listriknya. Ya, itu anak-anak ya, sepintas penjelasan dari Ustadz. Sekarang kita masuk kepada yang berikutnya. Ya, halaman 15. Halaman 15. Nah, silakan dibaca pertanyaannya. Nomor 1, Ustadz minta Ananda Yuda untuk menjawab nomor 1. Ya, tadi yang sudah Ustadz jelaskan. Silakan nama Ananda Yuda baca pertanyaannya, terus jawab. Apa jawabannya? Setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud energi angin? Tadi apa yuk? Udara yang bagaimana itu energi angin itu? Energi yang dihasilkan oleh udara. Ya, aliran udara ya. Energi yang dihasilkan oleh aliran udara yang bergerak. Itu energi angin ya. Seperti kalau kalian lihat di zaman dahulu itu ya, perahu itu menggunakan energi angin untuk bisa berlayar. Jadi energi angin adalah energi yang dihasilkan dari aliran angin ya. Aliran angin atau dari udara yang bergerak. Itu nomor 1, silakan ditulis. Nah, ditulis di buku cetak kalian masing-masing. Yang kedua, Ustadz minta. Gimana? Energi yang dihasilkan dari aliran udara yang bergerak. Energi yang dihasilkan dari aliran udara yang bergerak. Surikan. Bisa rumput. Kelihatan nggak tulisannya? Nomor 1. Kelihatan nggak? Kelihatan.
Ya, sok silakan ditulis. Nomor 2, sekarang Ustadz minta Ananda Al-Hasan untuk menjawab nomor 2. Ananda Al-Hasan. Ya Ustadz. Gampang sekali ini ya. Hari-hari. Untuk mandi. Ya, untuk mandi apa lagi? Minum. Untuk minum, bagus. Apa lagi? Untuk mandi, untuk minum, untuk apa lagi? Untuk tenaga listrik. Ya, pembangkit listrik tenaga air ya tadi ya. Bagus. Masih bisa menyebutkan lagi? Ya. Untuk apa itu kalau kalian misalkan habis pipis itu apa itu? Dibanjur. Iya, apa artinya itu? Iya, cebok. Ya. Jadi bersuci. Nah, kalian kasih pelajaran fikih kan sudah belajar tuh. Nah, di antaranya ya. Iya. Untuk bersuci itu kita menggunakan air tuh. Bayangkan kalau nggak ada air susah tuh ya. Mau cebok, masa pakai tisu nggak enak ya, nggak bersih. Iya, cebok mending kalau buang air kecil. Kalau buang air besar pakai tisu kayaknya nggak nyaman ya. Iya. Itu subhanallah tuh nikmat yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ustadz minta Ananda Davian untuk membacakan nomor 3. Apakah yang dimaksud energi air? Ya, energi air apa tadi? Air adalah kebutuhan sehari-hari. Energi yang dihasilkan oleh apa itu tadi yang dijelaskan sama Ustadz? Ananda Davian? Energi yang dihasilkan oleh aliran listrik. Oh, aliran listrik sih. Aliran air. Ya. Iya, bukan aliran listrik tapi aliran air. Energi yang dihasilkan ya oleh aliran air atau air yang bergerak ya. Aliran air, Energi yang dihasilkan oleh aliran air. Air yang Kalian pernah lihat ke laut enggak anak-anak? Pernah, sering. Tuh, ombak sering kan? Banget. Itu ombak kan, tahu nggak ombak tuh? Tahu. Nah, itu ombak kan bergulung-gulung itu dimanfaatkan tuh, ya. Di antaranya ada olahraga yang memanfaatkan energi air. Olahraga apa coba? Yang di pantai itu. Olahraga. Namanya main apa ya? Main apa yo? Main seluncur seluncur. Air, seluncur air. Iya, main seluncur ya. Seluncur air. Ya, seluncur air tuh kan. Tuh, kalau nggak ada air yang bergerak, itu tidak mungkin mereka akan bisa main seluncur air tuh ya. Nah, jadi energi air adalah energi yang dihasilkan oleh aliran air atau air yang bergerak. Nah, tadi air yang bergerak tadi ya disebut dengan apa? Kalau di lautan namanya gelombang ya. Ombak namanya ya. Ombak sama gelombang. Gelombang, ombak. Iya. Kita lanjut ke nomor 4. Ananda Fairel, silakan jawab nomor 4. Ya Ustaz. Untuk kegiatan apa saja energi angin dimanfaatkan? Ya tadi tuh bagus udah cerita sama Ustaz. Untuk apa saja tuh? Ayo Ananda Fairel. Untuk apa saja? Untuk menggerakkan apa tuh? Yang di laut itu Ananda Fairel? Untuk menggerakkan kapal layar. Iya, untuk menggerakkan kapal layar. Terus apa lagi air. Iya, tadi tuh ya olahraga apa itu? Skip, menggerakkan air. Iya. Menggerakkan air. Iya, menggerakkan kincir angin ya. Angin. Ya, menggerakkan kincir angin. Terus kalau kalian tuh
Main apa itu? Kalau pakai benang ya, terus segi 4 tuh terus diterbangkan ke udara tuh namanya main apa itu? Layang-layangan, 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 layang-layangan. Bisa terbang nggak kalau nggak ada angin anak-anak layangannya? Ya nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Iya. Bisa Nah, terbang itu kalau memakai angin. energi angin tuh untuk bermain layang-layang ya. Terus memain apa itu yang terjun dari atas tuh? Para tentara itu yang dari pesawat tuh. Parasut, parasut, parasut. Wah, itu terjun payung ya. Terus juga ada olahraga para layang. Itu menggunakan angin tuh. Makanya mereka pergi ke mana tuh? Ke bukit-bukit yang tinggi. Kenapa? Biar anginnya kenceng. Ya, jadi ketika mereka terbang ya. Oh, makanya ketika apa? Ketika parasitnya nggak mengembang-kembang itu wah, itu alamat tuh nantinya takut jatuh. Ya, nantinya jatuh bisa jadi celaka. Makanya mereka harus dibekali keterampilan yang betul-betul ya bisa dikuasai oleh mereka sehingga ketika sudah terjun parasutnya bisa dilepas sehingga bisa berkembang sehingga tertahan oleh angin ya. Nah itu anak-anak ya. Lanjut ke nomor 5, Ustadz minta Ananda Akhtar. Silakan Ananda Akhtar nomor 5. Siapa? Ananda Akhtar. Ya Ustaz. Ya silakan nomor 5 dijawab nomor 5 Ananda Akhtar. Ada apa Bu? Ada apa? Untuk kegiatan apa saja energi air dimanfaatkan? Nah tadi itu olahraga apa itu? Untuk kincir air. Iya. Terus Pembangkit. olahraga air. Apa sih itu namanya Pak Ustaz? Seluncur air, seluncur air, seluncur air. Ya benar Ustaz, seluncur air. Oh, kasih tahu lagi. Tadi untuk menghasilkan apa itu? Seluncur air. TLTA tuh apa? Hah? Iya, aku lagi. Tadi apa tuh PLTA tuh yang di paragraf tuh? Pembangkit? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagus sekali, masya Allah, barakallahu fikum ya. Listrik. Itu air fungsinya masya Allah kan murah tuh air tuh nggak bayar tuh ya, gratis ya, mudah dan murah. Apalagi kita daerah yang banyak perbukitan dan pegunungannya tuh ya, sangat mudah sekali untuk bisa membangun kincir air ya, untuk bisa menghasilkan listrik. Makanya ya di daerah-daerah pedalaman seperti di pegunungan, di perbukitan itu mereka yang belum terkena ya belum teraliri listrik itu mereka memanfaatkan air yang mengalir tuh ya yang dari air terjun itu untuk apa? Untuk bisa membangkitkan listrik dari tenaga air ya. Bagus. Sekarang Ustaz minta Ananda Jibril untuk membacakan soal nomor 6. Nomor 6 ya, nomor 6. Halaman berapa Ustaz? Halaman 15 sekarang, halaman 15. Apa saja Ya. peralatan 10 menit lagi nih. Ya. Manfaatkan energi air. Ya, apa saja yang peralatan yang dioperasikan untuk memanfaatkan energi angin dan air tadi apa namanya? Ya. Gambar yang ada di halaman 14 tuh anak-anak. Itu gambar apa itu? Kincir angin. Nah, kincir angin. Angin. Kincir air. Iya, kincir angin dan kincir air. Nomor 6 itu ya. Itu jawabannya untuk nomor 6, kincir angin dan kincir air ya. Untuk apa? Untuk memutar kincir angin ya. Energi angin digunakan untuk memutar kincir angin, sedangkan energi air digunakan untuk memutar kincir air ya. Sama-sama ya, mempunyai baling-baling, cuman bentuknya aja yang berbeda ya. Baling-balingnya bentuknya berbeda ya. Nomor 5 apa Ustadz? Nomor 5 tadi apa tuh? Nomor 5 ada yang bisa menjawab anak-anak? Nomor 5 tadi? Untuk kegiatan energi air dimanfaatkan untuk apa itu? Nah, untuk PLTA. Untuk PLT. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Terus olahraga apa itu yang di laut tuh?
Hah? Olahraga selancar ya. Apa Ustadz? Hmm? Ini nomor 6 nih. Seperti yang ada di dalam layar nih. Ustadz udah tuliskan nih nomor 6. Nomor 5 tadi. Sekarang nomor 7 ya. Waktunya sebentar lagi ya. Ustadz minta Ananda Ahza. Ananda Ahza nomor 7 silakan dibacakan. Ya Ustadz. Setujuan kalian jika peralatan kincir angin dan kincir air dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Ya, ketinggalan zaman. Berarti sudah kuno, ya, sudah lama, ya. Jadi, setuju enggak? Kira-kira kalau peralatan kincir angin dan kincir air dianggap kuno, setuju enggak anak-anak? Setuju enggak? Ya. Nah, setuju. Alasannya kenapa? Kan udah tua. Udah tua. Alasannya udah tua. Tapi sekarang masih dimanfaatkan tidak anak-anak? Kincir angin sama kincir air. Masih. Masih. Berarti kuno tidak tuh? Kuno. Tidak. Berarti kuno tidak? Tidak. Nah, jadi yang kuno itu mungkin bentuknya saja, tapi sekarang lebih modern lagi tuh. Ya, kincir angin sama kincir airnya dibuat dari bahan yang mungkin kuat, dari besi, ya, dari baja, sehingga terus juga bentuknya lebih besar. Kalau dulu kan kecil-kecil ya, sekarang lebih besar. Untuk apa itu? Untuk membangkitkan listrik tenaga angin, ya, membangkitkan listrik tenaga air. Jadi kalau dianggap kuno, ya mungkin kurang tepat ya. Jadi tergantung ya, tergantung dari bentuknya ya. Kalau bentuknya lebih modern, lebih bagus ya berarti itu tidak kuno ya. Hanya mungkin bentuknya saja. Tapi untuk kincir angin dan kincir air itu ya banyak juga dimanfaatkan. Artinya masih banyak dimanfaatkan oleh manusia ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Ya. Jadi bisa kuno juga bisa tidak, tergantung ya. Kalau misalkan seperti gambar yang ada di halaman 14 mungkin bentuknya mungkin kurang bagus ya, tapi ada juga yang bentuknya lebih besar ya. Jadi kincir anginnya itu raksasa, kincir airnya juga raksasa. Kenapa? Karena untuk menghasilkan energi listrik yang besar, sehingga dibangun kincir yang besar, lebih modern lagi. Nah, itu anak-anak. Terakhir nomor 8, apa simpulan isi teks di atas? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari kincir angin dan kincir air. Nomor 7 apa? Nomor 7 tadi ya. Setuju nggak? Kalau setuju, ya. Nomor 7 setuju nggak? Kalau setuju boleh. Ya. Kalau tidak setuju juga boleh. Apa? Apa? Jadi tergantung kalian setuju tidak. Apa Pak Ustadz? Iya, nomor 7 itu setuju nggak kalau kincir angin dan kincir air itu dianggap kuno? Kuno itu ketinggalan zaman. Setuju tidak? Ya. Nah, jawaban yang tepatnya itu adalah tidak setuju karena apa? Karena masih dipakai anak-anak ya. Masih dipakai. Tidak setuju ya. Kurang setuju. Ya. Kurang setuju. Karena masih dimanfaatkan. Ya, karena masih dimanfaatkan. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak,
Ya, kincir angin dan kincir air itu adalah salah satu peralatan yang digerakkan menggunakan energi dan energi air. Ya, kesimpulannya adalah kincir angin dan kincir air adalah peralatan yang digunakan dengan memanfaatkan energi angin dan air. Yang mana energi angin dan energi air adalah energi yang berada di alam dan mudah untuk didapatkan. Dan energi angin dan energi air ini ya tidak menghasilkan polusi, tidak menimbulkan polusi udara, tidak menghasilkan limbah, ya karena ramah lingkungan. Berbeda dengan bensin. Ya, kalau bensin ya bahan bakar minyak itu pasti akan menghasilkan polusi, akan menghasilkan limbah. Tetapi untuk energi kincir angin dan kincir air itu tidak menghasilkan limbah. Ya, jadi kesimpulannya adalah kita masih perlu untuk memanfaatkan energi angin dan energi air karena ya ketersediaannya mudah dan murah serta bebas polusi. Nah, itu anak-anak kesimpulannya ya. Nah, saya tuliskan di sini ya. Nomor 8 kesimpulannya. Memiliki banyak manfaat. Ketersediaannya banyak di alam. Ya, bisa dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan energi. Ya, itu saja ya anak-anak, silakan. Ya. Masih ada waktu 1 menit untuk bisa menulis. Diam coba Mang. Ya, silakan. Lebih cepat lagi nulisnya anak-anak. Tinggal setengah menit lagi. Ya.